terkait kekontinuasi. Nah, ini kekontinuan di satu titik. Nah, mudah-mudahan masih ingat kemarin di kuis sudah cukup jelas. Nah, lihat grafik yang warna hijau ini. Nah, kita cepat saja. Nah, oke, sudah. Yang kiri nilai FC. Nilai FC ada, nilai FC ada, ya kan? Nah, karena L di sini berlubang, M ini penuh, maka FC nilainya adalah M. Ya, nilainya M. Nah, kemudian limit X mendekati C dari kiri. Kiri kan ini grafiknya. Nah, berarti nilainya adalah L. Kemudian nilai limit X mendekati C dari kanan, berarti yang ini. Ya, yang dari kanan berarti yaitu nilainya adalah M. Grafik yang hijau dilihat, fungsinya nilainya ada, yaitu M, tetapi limitnya tidak sama. Nah, berarti ini tidak kontinu di C. Ya, tidak. Nah, kemudian yang merah, yang tengah, nilai FC-nya ada apa enggak ada? Ada, bukan yang berlubang ini. Berarti kan yang atas ini, yang titik ini. Nah, fungsinya ada yaitu L. Nah, nilai limitnya, limit X mendekati C titik kiri, ini kan berarti nilainya mendekati titik C. Nah, berarti E. Nah, kalau limit X mendekati C dari kanan, sama grafiknya yang ini, nilainya sama M. Nah, limit kiri, limit kanan sama, nilai M, berarti limitnya ada, tetapi dia nggak sama dengan nilai fungsinya, berarti kasus yang grafik warna merah, dia tidak kontinu. Nah, sedangkan yang ketiga, yang grafik warna biru, limitnya nilainya L, ya kan? Nah, limit kiri karena grafiknya semuanya, nah, ini nilainya L, ini nilainya L juga. Nah, limit kiri, limit kanan sama, nilainya L, dan itu sama fungsinya. Nah, syarat ketiga kriteria untuk kekontinuas berarti yang biru ini dikatakan kontinu. Nah, misalkan fx terdefinisi pada interval terbuka I, ya jadi kalau I itu interval terbuka, jadi C itu masuk dalam elemen I. Nah, jadi kalau misalkan saya perpanjang intervalnya, nah, misalkan di sini berarti kan ini saya ada interval. Nah, misalkan ini 1 sampai dengan 7. Nah, C itu ada tengah-tengahnya. Ini bisa saya sebutkan ini interval. Nah, continue pada interval ini. Ya, ini intervalnya. Nah, fungsi F disebut nah, ini kemarin sudah. Ya, ini cuma mengingat lagi. Nah, ini contoh sudah kemarin. Continue sepihak sudah. Cuma refresh sifat-sifat. Nah, ini sifat perlu digarisbawahi. Nah, ini nomor satu penting sekali. Nah, suatu polinom PX continue di seluruh R. Ini seluruh polinomial, entah itu derajat 1, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, fungsi pangkat 4, dan seterusnya. Pokok yang polinom. Ya, polinom itu kalau misalkan tak jabarkan, PX sama dengan yang bentuknya gini. AX pangkat N min 1 nah, tambah dan seterusnya min 1 nah, pangkat N min 2 dan kalau misalkan tak contohkan ya misalkan kalau kita punya derajat 3 nah, berarti kan pangkatnya 3 X pangkat 3 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 4 enggak pangkat 4 pangkat tingginya adalah pangkat 3 nah, misalkan 3X kuadrat ditambah X min 5 misalkan. Nah, ini contoh polinom. Jadi polinom yang bentuknya seperti ini itu akan kontinu di mana saja untuk seluruh bilangan real. Ya. Kemudian untuk fungsi rasional kalau itu pecahan, ya bentuk pecahan, pembagian dua buah fungsi. Nah, misalkan di sini ada PX sama QX sama-sama
maka dia itu kontinu pada seluruh daerah definisinya. Artinya daerah definisi itu adalah di mana nilai X saat kan ke fungsi itu terdefinisi dengan baik. Yang ketiga di sini ada fungsi lak, itu kontinu seluruh R. Kemudian fungsi fx dengan bentuk akar seperti ini, dengan n kecil anggota elemen n besar. Jadi n besar ini bilangan asli, ya natural number. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada pecahan, nggak ada komanya. Nah, itu terdefinisi di seluruh daerah definisinya. Kemudian bila f dan g kontinu di titik C, dan K itu adalah elemen bilangan real, maka di sini ada F tambah G, F kurangi G, F pokoknya G-nya itu nggak boleh 0, itu semua kontinu di C. Yang penting diisi dengan baik. Ya, ini terkait sifat-sifat yang nanti akan digunakan di turunan. Nah, meskipun nanti dalam itu nggak terlalu susah kok aslinya perhitungannya. Oke, ini sudah kemarin. Nilai antara ini sudah. Nah, ini latihan soal kemarin. Oke, lanjut masuk ke turunan sekarang. Ya, ini materi dulu Anda di SMA sudah pernah dapat terkait konsep turunan, kira-kira bisa diingat-ingat cara perhitungannya. Tetapi konsep SMA kita akan gunakan definisi turunan itu bagaimana sih ceritanya itu, yang mana nanti asalnya itu limit. Nah, saya akan kasih spoiler sedikit, ya spoiler sedikit. Dulu kalau di SMA, misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat, oke, x kuadrat plus 4x. Nah, di SMA ditanya, tentukan turunan pertama. Turunan dari fungsi ini. Nah, kalau dulu Anda masih ingat di SMA, turunan kan tinggal duanya maju ke depan, terus maka dikurangi. Kan gitu. Akan menjadi 2x plus 4. Kan gini dulu di SMA. Dari mana? Nah, ini pangkatnya kan di depan. Ya, kalau misalkan tak suruh cari caranya, nah, kan duanya ke depan, x pangkatnya berkurang, 2 kurangi 1, kan gitu. Nah, di sini kan pangkatnya 1. Kan 1 kita kalikan 4, x-nya pangkatnya berkurang, 1 kurangi 1. Kan gitu. Nah, yang di sini jadi 2 pangkat x, ini kan 2 kurangi 1 kan pangkatnya 1 di sini. Nah, ditambah 1 kurangi 1 kan 0. Sesuatu bilangan dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1. Kan 1 dikalikan 4, x-nya 1 kurangi 1. Jadi x 0, berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ingat-ingat. Ya. Nah, jadi kalau di sini 1 diturunkan berarti hilang x-nya. 1 kali 4, 4. Ya. Di SMA seperti ini nanti. Nah, apakah kita nanti seperti pakai ini? Iya, pakai ini. Tetapi sebelum ke sini, nanti akan kita jelaskan dasarnya dulu bagaimana sampai itu benar-benar diterapkan untuk mencari turunan yang asalnya seperti ini. Nah, kok bisa jadinya seperti ini? Nah, ya, ini kan teorema. Ini kan teorema yang sudah digeneralisasi. Nah, oke, sebelum ke sana, ini ada sedikit konsep garis singgung yang mana turunan adalah berangkat dari konsep garis singgung sama konsep patung. Ya, di situ kita punya 3 ilustrasi. Ya. Perhatikan sebuah titik P yang terdapat sebuah kurva di bidang kartesius. Ya, ini kurva ini lingkaran, ini kurva kuadratik, ini kurva kubik pangkat 3. Apakah yang dimaksud dengan garis singgung di titik P? Ya, garis singgung. Euclides memberi gagasan garis singgung adalah garis yang memotong kurva tersebut di satu titik. Kurva garis singgung itu adalah garis yang memotong kurva di satu titik. Berarti titik P di sini ada perpotongan 1.
Ya kan? Di sini. Yang mana titik P ini itu anggota dari kurva yang warna biru, juga anggota dari garis yang warna merah. Berarti tepat bersinggungan di satu, tidak ada titik yang lain. Itu disebut dengan garis singgung. Ya, ya sama kalau misalkan ada Anda didekati orang lain cuma satu, ya garis singgungnya cuma satu. Beda kalau Anda dekati dua nanti. Nah, ini gitu juga kasusnya sama. Nah, tetapi bagaimana dengan kurva ketiga? Nah, ini. Di sini kita punya dua titik yang berpotongan. Ya, dua titik yang berpotongan. Lihat di situ. Berpotongan di titik P di sini dan berpotongan di sini. Ya kan? Nah, tetapi menjadi pertanyaan adalah kembali lagi garis singgung. Ya namanya garis singgung kan bersinggungan. Akhirnya kan ini dan juga adalah kemungkinan di mana garis singgungnya. Yang di sini juga. Nah, bisa jadi gini nanti. Di sini ada titik lagi. Misalkan titik Q. Ya kan? Ini kan bersinggungan juga. Ini juga bersinggungan. Tetapi di sini seperti yang bilang tadi, karena ini bentuknya kuadratik, kuadratik itu berarti polinom derajat 2, jika diturunkan nanti akan menjadi derajat 1, atau disebut dengan garis lurus linear, maka ini jadinya. Karena ini adalah bentuk kuadratik, yang nantinya saat diturunkan akan menjadi derajat 2, otomatis ada dua garis singgung nanti yang akan terjadi. Nah, begitu pola seterusnya. Ya, kalau misalnya derajat 4, pasti ada 3 garis singgung yang bersinggungan. Nah, itu ya, nah, itu garis singgung. Terus kemudian di sini untuk menjawab itu tadi, untuk mendefinisikan pengertian garis singgung secara formal, perhatikanlah gambar tali busur M1 dengan titik P dan Q1. Nih, Anda lihat nanti. M1, P ke Q1. P-nya dikunci nih. Ya, P-nya dikunci nih. Karena ini satu-satunya titik yang mana dimiliki oleh garis M dan juga dimiliki oleh kurva yang warna hijau. Ya. Garis tali busur M1 menghubungkan titik P dan Q1. Selanjutnya titik Q1 kita gerakkan mendekat sampai saat di posisi Q2, tali busurnya berubah menjadi garis M2. Ini teruskan sampai titik Q1 berimpit dengan titik garis tali busurnya menjadi garis singgung M. Jadi asalnya itu garis singgungnya kan ini. Sebelum ke M, kita ambil satu yang membentuk M1 di atas. Kita buat mendekati lagi. Dari M1 kita turunkan ke bawah ke M2. Ada titik Q2. Dari M2 kita turunkan menjadi M3. Ya. Nah, P ke M3 di sini. Ada titik Q3 di sini. Dan ini sampai mendekati M. Sampai mendekati tali busurnya. Ya. Nah, agar fenomena ini dapat dirumuskan secara matematis, perhatikan ke kiri. Kemiringan garis tali busur yang melalui P dan Q adalah ini loh. P dan Q. Nah, ini kan garis busurnya. P dan Q. Nah, itu adalah M sek. Sek ini sekan. Ya, misalkan di trigonometri kan ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Jadi M sekan ini diperoleh dari FC plus H. Nah, perhatikan titik P ini kan di C. Nah, dia di C nih. Perhatikan di C. Kemudian saat saya tarik ke panjang H, berarti ini H ini. Ini H. Ya, dari sini ini ke sini H. Dari 0 di sini C, dari C ke H itu H, ini berarti panjangnya berapa? Kan C ditambah H. Ya kan? C ditambah H. Nah, berarti fungsi dari C plus H, berarti kan di sini. Ya kan? Nah, ini kalau kalau saya tarik di sini, ini tuh panjangnya berapa ya? Ini sesuai dengan ini fungsi
Nah, dikurangi FC, berarti kan FC mana ini? Nah, ini FC, berarti ini. Ya, FC plus H itu ini. Panjang ini dikurangi FC ini, berarti ini dibagi H itu sekan. Ya, dibagi hanya itu ini, itu sekan. Nah, ini nanti konsep limit yang akan diterapkan di sini. Jadi kemiringan garis lingkungan P, koordinatnya di sini kan C, maka di sini dia itu otomatis ini FC. Nah, ini FC. Nah, kalau yang atas di sini F C plus H, nah, yang atas. Nah, maka di sini definisikan itu limit H mendekati 0 atau M sekan sama dengan limit H mendekati 0 dari ini. Dari sini asalnya tadi dibuat sekecil mungkin sehingga mendekati. Nah, ini kan bisa banyak sampai mendekati 0. M1, M2, M3, M4, M5 sampai banyak sekali berhimpit. Diilustrasikan seperti ini cara mencarinya. Nah, jadi ini definisi turunan tuh ini yang di. Nah, gimana cara nerapkannya Pak? Nah, nanti dulu di SMA kan langsung ujuk-ujuk kalau ada X pangkat 2, kemudian tambah 4X, terus cari turunannya, ya langsung saja kita turunkan. Nah, 2X plus 4. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya terkait ini ya, biar saya nggak ngulang-ngulang terlalu jauh. Nah, berarti nanti saat ada di kasus yang lain pakai ini biar paham. Nah, jadi sini limit H mendekati 0, FC FC per H. Ini definisinya. Nah, kita coba ya. Nah, ini dengan soal yang sama. Ya, dengan soal yang sama ini, kita akan kerjakan dengan konsep limit. Nah, konsep limit tadi ini. Nah, limit X, sorry, bukan H ya. Nah, limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Ya, emang ini agak ribet karena berangkat dari definisi, tetapi nanti kalau sudah paham ceritanya, kita konsep yang lebih cepat kayak ini teorema sudah. Nah, kita buktikan apakah hasilnya sama 2x plus 4 dengan menggunakan konsep definisi. Nah, awal kita cari ini dulu. Nah, cari Fx plus H. Nah, yang mana kita tahu yang tadi itu adalah Fx-nya tadi adalah x kuadrat berapa? X kuadrat plus 4x. Nah, kita punya Fx sama dengan x kuadrat plus 4x. Kalau kita nyari Fx plus bagaimana? Ya tinggal ganti x-nya ini diganti x plus h. Berarti x plus h kuadrat ditambah 4x. X-nya di sini diganti dengan x plus h. 4 kali plus h. Ya punya ini. Nah, Fx-nya tulis lagi biar tidak bingung. Kalau misalnya sudah ada yang nggak usah dibentuk, ada Fx-nya. Nah, baru kita masukkan ke limitnya ini. Nah, jadi x kok x lagi terbiasa ini. Nah, limit h mendekati 0. Limit h mendekati 0 x plus h. Berarti kan ini Anda tulis fx plus h-nya. Berarti x plus h kuadrat ditambah
Langsung aja Anda kalikan, berarti kan plus 4x plus H fungsinya. Nah, karena ini dikurangi, Anda kurung, biar tidak keliru nanti. X kuadrat plus 4x. Bawahnya H. Anda masukkan konsepnya. Nah, lanjut. H mendekati 0. X. H mendekati 0. Nah, ini jabarkan. Kasih ini dikurung juga ini. Dikurung gini. X plus H kuadrat, berarti dia akan menjadi X kuadrat plus 2XH. Nah, ini jabarkan X kuadratkan lagi ya. X plus H dikalikan X plus H. Itu akan menjadi X kuadrat plus 2XH. 2-nya dari mana, Pak? Ya nanti dijabarkan lah. Pasti ada 2-nya nanti. Nah, ditambah H kuadrat. Nah, ini tetap tambah 4X plus H. Nah, ini membuat saya tadi kenapa kok harus dikurung. Ini main, ketemu ini kan main. Main X kuadrat. Nah, ini main ketemu plus kan jadi main. Biar nggak keliru. Main 4X. Nah, ini dibagi H. Mana yang sekiranya sama yang bisa dibagi? Ya kan? Oh, ini Pak X kuadrat. Kita coret dengan min X kuadrat. Oke, hilang. Mana lagi? Ah, ini plus 4X dengan min 4X hilang. Nah, jadi tinggal limit H mendekati 0 dari 2XH ditambah H kuadrat ditambah H. Hanya sendiri kan, nggak ada lagi temannya di sini. Ya kan? Nah, sorry. Ini ada 4X plus 4H. Sorry, ini keliru ini. Nah, ini saya hapus, ini keliru ini. Nah, ini kan kalikan gini. 4X kalikan ini berarti 4H. 4X plus 4H. Nah, gini. Berarti di sini ada 4-nya di sini, 4H. Nah, di sini ada 4-nya, 4H. Dibagi H. Ya kan? Nah, terus dari sini langkah berikut bagaimana, Pak? Nah, hanya kita keluarkan. Nah, limitnya tetap mendekati 0, yang bawah per H. Nah, yang atas hanya kita keluarkan. Hanya kita keluarkan. Berarti 2X kalikan H karena hanya sudah keluar. Berarti yang di dalam tinggal 2X. Nah, di sini tinggal X. Nah, kemudian ditambah H kuadratnya. Karena di sini H kuadrat hanya udah keluar 1, maka di sini jadi H. Nah, kemudian yang di sini 4H hanya udah tinggal 4. Nah, dari sini bisa sudah mana yang bisa dibagi. Nah, dibagi H dengan H. Nah, H dengan H di sini kita coret. Nah, 2X plus H plus hanya mendekati 0. Ingat ya, yang diganti hanya bukan X. Nah, berarti sama dengan 0 dimasukkan ke H. Berarti kan 0. Tinggal 2X plus 4. 2X plus 4. Pak, hanya kok hilang. Nah, ini hanya kan mendekati 0. Kita masukkan 0 ke hanya ini. Hasilnya 2X plus 4. Sama kayak tadi hasilnya 2. Di SMA dulu langsung udah jadi seperti ini karena tidak berangkat dari teoremanya. Ya. Nah, kalau di perkuliahan tinggi ya wajib harus disampaikan ceritanya dari mana 2X plus 4. Ya dari sini ceritanya. Menggunakan definisi limit. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kemudian ada masalah kecepatan sesaat.
Perhatikan sebuah benda yang jatuh bebas, ya. Hasil percobaan menunjukkan posisinya setiap saat ST, ya. Ini fungsi posisi, udah agak fisika. Nah, ST sama dengan ingin diketahui berapa kecepatannya saat T sama dengan 1. T saat 1 itu berapa? Nah, kalau misalkan di fisika dulu, kalau teman-teman dulu yang IPA, fungsi posisi diturunkan lagi yang menjadi fungsi kecepatan, diturunkan satu kali lagi yang menjadi fungsi percepatan. Ya, nah, hasilnya ini satu kali. Terus kita turunkan satu kali, masukkan T-nya 1. Selesai itu jawabannya. Tapi sebelumnya kita cari lihat. T1, T-nya 1, kita tetapkan di sini 1 semua. Ya. Kemudian T2, itu kita simulasikan. 2, 1,5, 1,1, 1,01, 1,01. ST1, 16. Dari mana Pak? Ini dimasukkan ya. Ingat ya. ST sama dengan 6. Saya ganti 1. Nah, berarti kan S1 sama dengan 16 kalikan 1 kuadrat. Biar tidak bingung ceritanya. Nah, berarti sama dengan 16. Ya, ini semua. Karena T-nya 1 untuk yang ini. Kemudian T2 diisi 2. Ya di sini berarti diisi 2. S2. Berarti kan 2 kuadrat. Ya kan? 16 dikalikan 4, 64. Saat saya 1,5, 36. 1,1, 19,36. Dan seterusnya sehingga dapat ini. Ditanya V rata-rata. Ya. Berarti kan kecepatan satu biar kelihatan nanti. V rata-rata itu ST2 kurang ST1 per T2 kurang T1. Nggak usah bingung. Anda eksak harusnya lebih paham. Ya, V rata-rata posisi dibagi perubahan waktu, ya kan? Nah, jarak dibagi waktu. Berarti ini dikurang ini, ya. Ini dikurangi ini, dibagi T2 kurang ini. Nah, kita simulkan. 64 kurangi 16 kurangi 2 kurangi 1. Semuanya. Ini kurangi ini kurangi ini. Dan seterusnya. Ternyata fenomena menarik. Oke, saat di sini masih belum menunjukkan angka stabil. Tetapi di sini udah muncul angka 32,016. Seandainya saya lanjutkan lagi untuk T1-nya 1, di situ misalkan 0,001. Otomatis di sini keluar angka 32,16 dan seterusnya. Saat saya di misalkan saya isi 1, di sini 1,00001, maka di sini akan menghasilkan 32,0006. Artinya jika semakin jauh mendekati 1 di sini, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mencapai angka 32. Ya, ya kan? 32. Sama kasusnya, kayak ini kita turunkan 1 kali. Nah, cari turunan pertamanya, S aksen D. Nah, kalau ini diturunkan 1 kali, dapat berapa? Ada yang tahu? 16T kuadrat. Turunan pertama, langsung dari 16T kuadrat. Ada yang tahu? 32T. Oke, ya betul ya. 32T. Nah, tinggal diganti 1 ini. Ini masukkan ke sini. Ya kan? Kecepatannya saat T1. Udah turunan pertama posisi atau S itu adalah kecepatan. Jadi saat diturunkan 1 kali, satunya masukkan, maka hasilnya adalah 30. Hasilnya 32. Nah, jadi ya kita menggunakan teorema.
asalnya membuktikan dari limit itu tadi. Ini tadi kecepatan rata-rata turunan, ya kecepatan rata-rata sama dengan konsep kecepatan rata-rata, terus perubahan garis singgung tadi sama, rumusnya sama. Nah, cuma tadi kan menggunakan konsep H, ya di sini H itu bisa disimbolkan dengan delta T, perubahan waktu sama. Nah, tadi Fx di sini S T plus delta T sama, tetap cuma beda notasi saja. Nah, oke, ini berapa latihan. Nah, kita akan coba soal nomor 1 sama dulu sebelum kita masuk ke notasi. Nanti mungkin kita udah pemanasan di 1-2 soal, nanti berikutnya tinggal gunakan konsep turunan cara cepat aja. Pengerjaan 1-2 gunakan ini. DJ Nansuya. Gunakan saya kasih waktu ya kurang lebih 5 menit lah untuk 2 soal. Silakan coba dulu.
gunakan pengerjaan yang kayak Oke, ada yang dapat nomor 1? 2X min 2, Pak. Definisi ini ya. Iya, Pak. Oke. Dengan definisi ini ya, kalau misalkan diturunkan langsung ya 2. Gunakan definisi ini kan sama. Kalau tadi saya contohnya X kuadrat plus 4X. Jadi tinggal ganti min 2, sama ceritanya, nanti tinggal ada 2 di sini. Nah, seekor bakteri berkembang sehingga beratnya setelah T jam adalah setengah T kuadrat plus 1 gram. Berapa laju perkembangannya pada saat T sama dengan 2 jam? Sama kasus kayak ini, plug sama kayak ini. Tinggal cari turunan pertamanya, gunakan ini, masukkan nilai T-nya. 3, Pak. 3. Yang lain? Yang lain? Sambil yang lainnya, siapa tahu dapat. Oke, perhatikan semuanya ya. Mungkin ada yang masih bingung. Untuk yang kedua, ini hasilnya kita tinggal turunkan ini saja, nanti ganti T-nya dengan 2 kecepatan tadi. Nah, maka di sini kita cari nilai Ft plus H dulu. Nah,
Maka FT plus H tinggal kita ganti di sini masukkan, ya kan? Nah, berarti setengah kali T plus H kuadrat, ya kan? Sama dengan, berarti kan setengah kali T kuadrat ditambah 2TH plus H kuadrat. Ya kan? Nah, tinggal masukkan ke sini, wes. Nah, tapi ingat di sini ada setengahnya ya. Nah, tinggal masukkan di sini. Nah, limit berarti 0 dari ini ya setengah T kuadrat ditambah 2TH plus H. Nah, nanti biar tidak bingung, dikurung aja. Dikurangi fungsinya, ya FT-nya. Di sini nanti saya kurung juga. Tengah, ada plus satunya ya. Lupa. Jadi di sini ada plus satunya. Karena FTH plus 1. Nah, karena di sini nggak ada variabelnya, maka ya berdiri sendiri plus satunya. Tapi hasilnya nanti itu nggak ngaruh sih. Ini, nah, di sini setengah T kuadrat plus 1. Nah, gini. Ini dibagi H. Oke. Emang agak panjang. Limit H mendekati 0. Nah, berarti ini semuanya. Ya kan? Nah, kita kalikan semuanya. Setengah T kuadrat. Ini setengah hilang, berarti tinggal plus TH. Nah, tambah setengah H kuadrat. Plus 1. Nah, ini kurangi langsung. Kurangi setengah T kuadrat. Min sama plus jadi min. Min 1. Ini yang bisa dibagi kita bagi. 1 dan 1 hilang. Setengah T kuadrat dengan setengah. Ya kan? Nah, kemudian kita keluarkan nilainya. Limit H mendekati 0. Nah, hanya kita keluarkan. Berarti kan ini tinggal T. Ini tinggal setengah H. Enggak ada, dibagi H. Nah, coret 0, berarti hasilnya adalah T. Ya. Nah, jadi mungkin Mahani tadi satunya diikutkan, harusnya satunya kan diturunkan juga enggak ada. Ya kan? Nah, Iya, Pak. maka turunannya itu ada. Benar, Mahani ya? Satunya ketinggalan ya? Iya, Pak. Saya ikutkan. Nah, berarti kan tinggal T. Nah, berarti saat ditanya berapa laju perkembangan pada saat T sama dengan 2 jam, udah masukkan ini diganti 2. Adalah 2 gram per jam. Ya, karena yang diminta di sini adalah laju perkembangannya saat T 2 jam. Nah, karena ini satuannya gram, ya kan gram, nah, diganti 2, maka 2 gram per jam laju perubahannya. Nah, jadi hati-hati ya. Hasilnya kan dari sini kelihatan jika diturunkan itu adalah 2 kalikan setengah 1, tinggal T. Satunya ini ketinggalan. Oke, nanti yang lebih. Nah, kemudian habis ini ada notasi. Nah, di sini ada notasi-notasi untuk turunan. Nah, jadi turunan itu ada bentuk turunan F aksen yang seperti ini. Kalau H mendekati 0, Fx H min Fx tadi ada yang Ft per T min X dengan menggunakan konsep delta tadi. Nah, ini sama semuanya. Kalau ini notasi Leibniz dy dx, ya namanya notasi Leibniz dari orangnya. Nah, ini anunya apa namanya ilustrasinya sama semuanya.
Kemudian ada simbol lain. Simbol lainnya di sini mempunyai arti yang sama. Nah, semua ini ya. Maksudnya sama. Nah, jadi cuma ya seni penulisan saja. Seni penulisan aja. Nah, F aksen X, DY DX, B besar F, X-nya kecil F, ini semua konsisten semuanya samanan. Nah, terus kemudian hubungan turunan dan kekontinuan. Bila F aksen C ada, ya artinya turunan di titik C itu ada, maka itu continue di X sama dengan C. Nah, jadi fungsi itu juga kalau seandainya nggak kontinu ya dia nggak punya turunan di situ. Nah, pada kondisi apa yang non? Nah, dilihat di sini antara A, B, C dan D. A, B, C dan D. Di titik A dia itu turunan di sini. Karena dia nggak kontinu, ya. Karena dia nggak kontinu. Dan di titik B yang seperti ini, yang model lancip seperti ini, itu nggak ada. Nah, itu nggak ada turunan. Jadi turunan itu harus ada di titik-titik yang semua. Nah, misalkan saya potong dari sini, beda itu ya. Saya potong dari sini, cek sampai ke. Nah, ini baru ada nih. Nah, ini sampai sini tuh ada turunannya. Karena dia smooth fungsi grafiknya. Nah, saat grafik itu smooth atau mulus, itu pasti ada turunannya. Karena itu adalah format konsepnya itu polinom. Tapi kalau bentuk seperti ini, nah, itu nggak ada, apalagi seperti ini, lancip seperti ini, itu nggak ada. Nah, kemudian di sini ada aturan. Nah, ini kan yang kita pakai, keseringan kita pakai tadi, itu aturannya nomor 2 ini. Nah, aturannya nomor 2 ini. Jika polinom, maka jika ada x pangkat n, nah, turunannya adalah n-nya maju ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Hasilnya ini dibuktikan dengan apa? Ya dengan aturan. Nah, dari aturan limit tadi kita bisa selesai semuanya. Nah, ya. Nah. Oke, bentar ya, saya izin tak ke toilet bentar. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk aturan ini, karena sudah melewati proses tadi pembuktian dengan teorema, untuk kedepannya setelah ini ya kita nggak akan menggunakan aturan yang kayak gini lagi, ya kita langsung kerjakan turunan sebagai aturan ini, ya anggap udah dibuktikan lah. Ya, aturan fungsi trigonometri turunan sin itu adalah cos, cos itu min sin, turunan tang itu adalah sekan kuadrat, turunan cos sekan kuadrat, turunan sekan itu sekan tangan, cos sekan kot. Nah, kita tinggal pakai ini aja nanti untuk ke depan. Ya, oke, untuk sekedar latihan, untuk sekedar latihan, nanti silakan Anda coba ini. Nah, ya untuk latihan aja nanti, latihan di rumah. Ya, makasih yang baru bergabung, selamat datang. Nah, silakan Anda coba sebagai latihan, tentukan turunan pertama dan turunan kedua. Nah, di sini find the first and the second derivative. Turunan pertama dan turunan kedua. Artinya apa, Pak? Ya, turunannya ya 2 kali. Oke, saya ambil contoh soal nomor 3.
Kita turunkan langsung saja, tidak menggunakan definisi atas. Nah, S 3 kurangi 3T pangkat 5. Cari turunan pertama, berarti S aksen. Sama dengan, berarti kita turunkan langsung, maka akan menjadi 5T pangkat 2. Mudah-mudahan enggak loading sudah ya. Nah, 15T pangkat 2 dikurangi 15T pangkat 4. Sampai di sini ada yang belum paham? Nah, nanti dibantu temennya kalau misalkan yang masih loading. Nah, ini turunan pertama. Ya, ini tadi 3-nya ke depan, berarti 3 kali 15, pangkat 3-nya berkurang, berarti 2. 5-nya ke depan, 5 kali 3, 15. Di sini pangkatnya berkurang, berarti 5 kurangi 1, 4. Nah, diminta second derivatif atau turunan kedua. Berarti Anda turunkan lagi. Nah, S double aksen. Dari mana yang turunan Pak? Yang ini, yang turunan pertama tadi. Anda turunkan, berarti 2 kali 15, berarti 30. Ya, T-nya pangkat berkurang 1, berarti 30T, dikurangi 15 kali 4, berarti ada 60. T-nya pangkatnya berkurang 1, T. Nah, bisa ya? Nah, 1 sampai 12 nanti silakan Anda coba di rumah. Nah, mungkin nanti pertemuan depan beberapa akan kita bahas. Akan pangkatnya itu di bawah kayak contoh yang nomor 12. Nah, jika pangkatnya di bawah, boleh Anda naikkan dengan pangkatnya negatif. Contoh ya, yang nomor 12 bisa saya tuliskan jadi seperti ini. Berarti tetanya Anda naikkan. Berarti 12 kali teta pangkat min 1. Ya, dikurangi 4 kali teta pangkat min 3. Nah, biar tidak bingung nanti turunannya. Ditambah 1 kali berarti teta pangkat 4. Nah, ini kan. Ya, nah, jadi nggak usah bingung. Kan kita punya fungsi misalkan E min 5. Turunannya bagaimana? Kita fungsi ini. Nah, namanya ya sama saja. Min 5-nya ke depan. Nah, pangkatnya jadi min 6. Min 5, min 1. Berarti kan min 6. Bukan min 4. Nah, jadi itu nanti yang akan Anda kerjakan untuk latihan ini. Untuk latihan aja. Sekedar latihan di rumah. Nah, oke. Jadi untuk hari ini terkait turunan kita sampai di sini aja dulu. Nah, untuk berikutnya nanti bisa Anda baca untuk beberapa contoh soal. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikut. Terkait penerapannya. Jadi saat sudah bisa menyelesaikan ini secara langsung, nah, nanti kita pertemuan berikutnya kita selesaikan secara langsung aja. Cuma ini dalam bentuk dalam persamaan garis singgung. Nah, mungkin itu dari pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.